Halo Kak Nisa. Halo Eca. Aku mau wawancarai kakak mengenai tentang agama kakak. Apakah boleh? Dipersilahkan. Baik, di sini saya menanyakan sesuatu dengan kakak tentang sejarah agamanya kakak. Baik, sejarah singkat tentang agama saya itu agama Islam. Lahir pada abad ke-7 Masehi di Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekah. Islam diturunkan melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Wahyu pertama diterima di Gua Hiro berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Islam hadir untuk menyempurnakan ajaran tauhid yang sebelumnya dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Seiring waktu, Islam berkembang di berbagai wilayah dunia melalui dakwah, perdagangan, dan pendidikan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada ajaran khusus yang menjadi ciri khasnya agama kakak? Ciri khas utama ajaran Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Islam memiliki rukun Islam sebagai dasar praktik ibadah, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Islam juga mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, hingga hubungan antar manusia, dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Oke, untuk yang pertanyaan ketiga, ada apa enggak alat yang digunakan dalam ibadah dan apa maknanya sih kak? Ada beberapa sarana ibadah dalam Islam, antara lain yang pertama ada Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam. Yang kedua itu ada sajadah sebagai tempat untuk sholat yang melambangkan kesucian dan kehusyukan. Yang ketiga ada mimbar, digunakan khotib saat khutbah untuk menyampaikan pesan keagamaan pada saat sholat Jumat. Yang keempat yaitu masjid sebagai tempat utama ibadah dan pusat kegiatan umat. Sarana ini membantu umat Islam menjalankan ibadah dengan tertib dan penuh makna spiritual. Oke, untuk pertanyaan yang keempat nih kak, bagaimana pendapat tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia menurut kakak? Menurut saya, Islam memandang kerukunan antar umat beragama sebagai hal yang sangat penting. Islam mengajarkan toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Prinsip ini tercermin dalam ajaran lakum dinukum waliyadin, yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, umat Islam diajak untuk menjaga persatuan dan menghormati perbedaan keyakinan. Oke, selanjutnya upaya apa sih yang kakak tempuh bersama untuk mewujudkan kerukunan itu? Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama mengembangkan dialog antar umat beragama secara terbuka dan saling menghargai. Yang kedua menanamkan pendidikan toleransi sejak dini. Yang ketiga menghindari sikap fanatisme sempit dan ujaran kebencian. Dan yang keempat bekerja sama dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Oke, baik, untuk pertanyaan terakhir nih kak, bagaimana Islam memandang hubungan antar agama dan kehidupan sosial?